Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pagi di pagi hari ini. Namun mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas berkat yang indah yang kami terima di pagi hari ini. Hari yang baru dan kami dapat menerima kesegaran baru dan sukacita. Lengkapi sukacita kami Tuhan dengan firman yang akan kami dengarkan yang diwartakan oleh hamba-Mu. Tuhanlah memberkati persekutuan kami melalui renungan pagi ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan pagi dalam pagi hari ini adalah dari Mazmur 68 ayat 27. Demikian, dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa faktor yang mendasari seseorang atau kelompok ketika menyatakan hal pujian. Tentu itu berkaitan dengan kebaikan yang diterima, atau pertolongan yang menuntun kepada tujuan, atau mungkin menyatakan simpati, atau berkaitan dengan keagungan atas sesuatu yang dilakukan. Pujian ini merupakan ungkapan syukur atas apa yang telah diterima dalam hidup dan sekaligus menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Demikian dengan Daud pada mazmurnya dalam nats ini menyatakan tentang perarakan kemenangan Allah dengan mengajak umat untuk memuji Allah dalam jemaah. Tuhan yang senantiasa mengalirkan nikmat kehidupan pada umatnya. Kenapa memuji Allah dalam jemaat dengan mengajak umat? Karena Daud merasakan kehadiran Tuhan yang menyertainya beserta dengan umat. Daud merayakan pemeliharaan serta pemerintahan Allah atas umat Israel dengan menuntun, menjaga, menyelamatkan dan bahkan memberikan kemenangan atas semua musuh-musuh Israel, sehingga mereka senantiasa bersukacita dan bersyukur di hadapan Allah. Jikalau kita membaca perikop secara keseluruhan, maka kita akan melihat kuasa Allah yang dahsyat, besar, menyelamatkan dan meluputkan umatnya. Dia meremukkan kepala musuh-musuhnya, membawa kembali umatnya dari tempat yang dalam, dan menuntun arah-arakan umatnya ke tempat kudus Tuhan Allah. Hal itu dapat kita lihat melalui karya Allah yang telah mendengar jeritan umatnya dalam perbudakan. Allah bertindak membebaskan, membawa keluar dari lembah kematian, menuntun dengan kasih melalui tiang api dan tiang awan, memberi kehidupan, menghancurkan musuh yang merintanginya, bahkan memberikan arah dan pedoman dengan Taurat, serta membawa menuju tanah perjanjian yang sudah disumpahkan, diberikan kepada umat yang ditebus dan dikasihinya. Kekasih Kristus, apa hikmah yang dapat kita petik dari nats renungan pagi ini? Ketika kita menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan, maka kita menyadari akan kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah itu secara pribadi atau persorangan ataupun dalam komunitas, di tengah keluarga, di dalam hidup lingkungan pekerjaan, persekutuan dan yang sebagainya. Ada berkat baru, ada berkat yang melimpah, ada tuntunan, ada penyertaan, ada harapan, ada doa, ada kerinduan, yang kesemuanya senantiasa dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Semua itu mengarahkan untuk datang dan hadir, menyaksikan bahwa Tuhan adalah baik dan besar kuasanya atas umat yang telah ditebusnya. Kita menyadari bahwa kita tidaklah layak dan tidak pantas untuk menerima kasih-Nya dikarenakan dosa dan pelanggaran kita. Namun
Tuhan adalah kasih. Kita dimampukan, dilayakkan untuk menerima dan menghidupi kasih-Nya. Bahkan Dia menuntun umat percaya untuk senantiasa hidup, berharap akan kasih setia-Nya. Besar anugerah-Nya dan kasih setia-Nya. Untuk itu marilah kita merayakan senantiasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup dengan senantiasa berada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Kita dituntun setiap saat, setiap waktu, sehingga kita menyaksikan hingga kini dan di sini Tuhan menyertai dan bahkan Dia melimpahkan aliran-aliran berkat dari sumber kehidupan itu. Karena itu saksikanlah melalui pengalaman percaya, baik peristiwa ataupun kesempatan bersama dengan Tuhan, melalui ibadah pribadi atau keluarga, ibadah persekutuan di tengah jemaat atau bersama komunitas percaya, Allah itu besar, Allah itu hidup, Dia berkarya dan berkuasa, berserah dan mengaku bahwa Dialah Tuhan dalam hidup, adalah merupakan kesaksian bahwa Allah Tuhan kita. Dialah yang memilikimu dan sumber hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan pada pagi hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami dan memberikan kesegaran dan kekuatan bahwa kami harus ketergantungan kepada Tuhan yang senantiasa menjadi pertolongan dan keselamatan dalam kehidupan kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan mengingatkan kami bahwa kami senantiasa harus hidup berada di dalam pujian atas berkat dan penyertaan-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Berkatilah kami satu hari ini dalam segala aspek pekerjaan, aspek kegiatan apapun. Berilah kesehatan dan kesembuhan kepada yang sedang dalam sakit, yang berduka, dan berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang di dalam ketertekanan oleh karena keterbatasan hidup, oleh karena disesah oleh karena nama-Mu. Dan bersama dengan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami untuk berkarya dalam nama-Mu satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita berkarya di dalam Tuhan untuk satu hari ini dan senantiasa menempatkan hidup kita menjadi ibadah bagi-Nya. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati.